Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah kami di surga, pada senia Bapa, kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu supaya kami dapat mengerti Sekolah Sabat kami ya Bapa. Kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Senin tanggal 13 November 2023 berjudul Metode dan Respon Yesus. Kitab suci menyatakan kepada kita bahwa ahli Taurat itu datang untuk mencoba Yesus, tetapi Yesus tahu motifnya. Memang benar, Allah mengetahui kerinduan dan harapan hati kita lebih dari yang kita ketahui. Dan tentu saja kita tidak mengetahui hati atau motif dari orang-orang yang bertanya kepada kita, bukan? Kadang-kadang juga Bapak Ibu, orang-orang dari agama yang lain bertanya kepada kita tentang iman kita. Sebagai contoh, teman-teman kita dari Islam bertanya kepada kita tentang keilahian Yesus. Contohnya, di mana dalam kitab suci yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah? Atau, mengapa kalian mengatakan bahwa ada satu Allah di saat yang sama, ada tiga pribadi dalam Trinitas? Walaupun mungkin kelihatannya pertanyaan ini bersifat provokatif, namun perasaan hati untuk mengetahui tentang Yesus bisa saja jujur dan bisa menggambarkan sebuah kerinduan atau kekosongan. Yang dalam dari mereka yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita tidak tahu hati mereka, kita juga tidak harus mengetahuinya. Kita hanya perlu melayani sesama sebaik mungkin yang bisa kita lakukan terlepas dari motif terdalam mereka. Kita dapat membaca Matius 26 ayat 56, Kisah Para Rasul 17 ayat 11, 1 Korintus 15 ayat 3, dan 2 Timotius 3 ayat 16. Dalam Matius 26 ayat 56, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sebab jika kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk membidik orang dalam
kebenaran. Bagaimanakah ayat-ayat ini menolong kita untuk mengerti respon Yesus kepada ahli Taurat dalam Lukas 10 ayat 26? Dalam Lukas 10 ayat 26, kita dapat melihat kalau Yesus menjawab kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Kadang-kadang kita menginginkan jawaban tetapi tidak berusaha sendiri untuk menemukannya. Yesus berkata, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Yesus mengarahkan pada sebuah aspek yang sangat penting dari sebuah pembelajaran. Gantinya hanya mendengarkan apa yang orang lain harus sampaikan kepada kita. Kita perlu untuk membaca kitab suci, yaitu firman Allah ya, untuk diri kita sendiri. Jawaban sudah ada di sana dan Roh Kudus bekerja di dalam hati untuk meyakinkan kepada kita apa yang harus kita perbuat. Allah telah memberikan firman-Nya kepada kita, di dalamnya kita bisa menemukan semua kebenaran yang kita perlu tahu. Yaitu tentang bagaimana kita harus hidup, tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan tentang bagaimana kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Tentu saja ada peran dari para pendeta dan guru tentunya ya. Tetapi pada akhirnya kita sendiri yang harus pergi kepada kitab suci untuk mencari kebenaran yang penting tersebut. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita dapat melihat ayat ini dalam Mazmur 119 ayat 105. Dan ayat ini juga bukan hanya sekadar puisi. Itu adalah sebuah kebenaran kudus yang mengarahkan kita kepada firman Allah dan pentingnya firman itu bagi umat percaya. Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, selalu mengarahkan orang-orang untuk kembali kepada firman yang tertulis. Apakah yang hal ini seharusnya sampaikan kepada kita tentang pentingnya kitab suci? Dan mengapa kita harus menolak setiap alasan filosofis atau teologis yang mengurangi kepercayaan kita kepada kitab suci? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, pada saatnya Bapa, kami sudah selesai mendengarkan renungan pagi. Kiranya renungan pagi yang kami dengarkan dan kami lihat dapat menjadi pembelajaran bagi kami dan hikmat bagi kami, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik dan tentunya tetap mengikuti-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah kepada kami, dalam Putra-Mu, Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin.